Ini mau ngaji sebenarnya Mas Ustadz Deninya mau ngaji, saya minta waktunya sebentar. Nanti kita bincang-bincang lagi soalnya habis ini santriwati, santriwan yang ada di Al-Maun nanti mau ngaji bersama. Kira-kira nanti mau ngaji apa setelah ini Ustadz Deni? Alhamdulillah hari ini agenda kita adalah ngaji Riyadhus Shalihin dari bab hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana sebagai hujah kita untuk berkehidupan dan hablum Allah juga hablum nas. Jadi maka dari itu doa restu dari semua rekan-rekan, mudah-mudahan kami di sini senantiasa memberikan yang terbaik buat semuanya, buat anak-anak, buat keluarga, buat sekitar dan buat masyarakat. Itu saya kira demikian. Setelah ini jam 8 langsung Ustadz Hasnan akan menyampaikan yakni mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sampai insyaallah di bab keutamaan orang-orang miskin dan fakir miskin. Insyaallah bab itu. Jadi gini dulur, nanti kita sambung lagi bincang-bincang kita karena Ustadz Deni ini di sini itu kita tempatnya Al-Maun itu belakangnya masih sawah, depannya lapangan terus sawah juga. Jadi kita di sini sudah berapa tahun Mas Deni Al-Maun berdirinya yang di sini sebelum kita ngontrak? Alhamdulillah sekarang sudah 4 tahun. Nah, kita di sini sudah 4 tahun dan nanti kita akan cerita-cerita kembali, bincang-bincang kembali tentang Al-Maun dan sekitarnya. Jadi cukup di sini dulu. Habis ini Ustadz Deni ngaji sama anak-anak yang mau ikut pengajian juga dari santriwati juga santriwannya. Oke, kalau begitu nanti kita sambung lagi. Wong sing ngerusak janjine Gusti Allah sing wis diikrarno. Terus wong sing memutuskan apa-apa yang diperintahkan karo Gusti Allah untuk disambung. Contohnya apa? Silaturahmi, tali persahabatan, tali silaturahim itu harus disambung. Tapi dia memutuskan tali tersebut. Itu poin yang kedua. Ya. Terus wong sing membuat kerusakan di muka bumi. Ya, di sini dikatakan 3 orang ini itulah orang-orang sing karo Gusti Allah dikutuk. Ya. Dikutuk karo Gusti Allah terus walahum subdan dan mereka ditempatkan dalam kediaman yang buruk, artinya mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah kita ambil yang pertama adalah waladina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Artinya sopo sih wong sing merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah selesai ngajinya bersama Ustadz Hasnan dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang lagi yang sempat kita break dulu karena ada ngaji ya. Jadi ini kita lanjutkan tadi ya, kembali sama Ustadz Deni sambil ngopi. Ustadz Deni nggak apa-apa, santai bincang-bincang agama itu nggak perlu serius-serius amat, yang penting bisa mengenal lah. Jadi gini Ustadz Deni, gimana ini dulu awal berdirinya kok Mas Deni punya inisiatif untuk mendirikan Al-Maun, bisa mengajak para santriwati, santriwan yang istilahnya nggak punya kesempatan untuk mengaji, untuk sekolah, itu gimana awal ceritanya Mas Ustadz Deni? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berkaitan dengan acara yang seperti ini, memang seharusnya saya sebagai tuan rumah, ya, sebagai pengasuh dalam ini, ya, sebelumnya saya mohon maaf, ya, kalau saya boleh jujur, predikat Ustadz ini sebenarnya saya belum mampu, ya, belum
makomnya istilahnya. Kita sama-sama hamba Allah, sama-sama mencari ridho Allah. Jadi nanti takutnya nanti level ini menjadikan bukan saya, sedangkan saya ini masih fakir ilmu dan saya ini masih dalam rangka untuk belajar memperbaiki diri dari hal yang buruk. Yang pertama itu, yang kedua bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih Islam, masih iman, dan masih bisa bermanfaat buat anak-anak, buat semua. Saya nekat bismillahirrahmanirrahim, bila kita bergerak sama anak kampung waktu itu, dan saya mengundurkan diri pelan-pelan sih SD itu. Waktu itu juga tidak mengundurkan pelan-pelan, tidak mengundurkan diri secara batin dan lahirnya tidak, cuma lahir saya, dohiriyah saya di sini, tapi batin saya tetap sama teman-teman di NSD. NSD terus jalan. Saya akhirnya mengembangkan NSD dan saya mendirikan Al-Ma'un di sini dengan perjalanan yang begitu lumayan. Jadi waktu itu kita rekrutmennya anak yatim itu unik sekali. Saya kumpulkan teman-teman di pemuda-pemuda di Ngaju sini, saya ambil semua yang berpotensi punya uang. Saya kabari ya, lebih kepingannya ini dia kontrakan, kontrak setahun misalnya wis oke, ayo semua kerjasama, semua mendukung, semua pemuda mendukung, bersihkan rumahnya. Akhirnya saya punya, ayo gawe organisasi ya, kalau langsung terjadi saja. Jadi berjalan mengalir. Allah sudah nata semua itu. Jadi awalnya dulu ngontrak dulu ya, belum jadi seperti ini ya. Ngontrak 1 tahun, tahun dulu pertama. Tahun pertama itu, ya apa caranya ngerekruti arek? Rambut saya segini, seperti panjenengan segini, itu. Bagaimana cara merekrutnya ini anak-anak? Akhirnya saya punya inisiatif, doa kepada Allah. Apa caranya ini kami terus biara. Akhirnya saya menyeset ke sekolah-sekolah, saya kumpulkan sama teman-teman pengurus Al-Ma'un waktu itu, Pak Moko, Pak Deno, semua, Pak Bodo, semua mendukung. Akhirnya ke Jati-Sari saya kumpulkan. Nah itu datanya ada berapa dulu, saya pamit dulu ke lembaga MI, datanya ada sekian, ya bisa dikumpulkan deh. Kalau dikumpulkan ada sedikit santunan, kumpulkan dari 25 anak yang mau ikut ngaji, ya bisa gitu. Sosialisasi dulu, saya ada Al-Ma'un di Ngajum yang tujuannya Isminaun lah, Isminaun di ngaji ini rara sing gelem budal mulai tak antar, saya bilang gitu. Sing melok monggo, agak maksa waktu itu. Akhirnya dari 25 anak yang ikut hanya 5. Karena apa? Karena waktu itu memang nama saya waktu itu sudah terkenal mampu. Waktu itu orang Aceh sudah tahu semua bahwa saya ini orang seperti itu. Jadi nanti Bonan dia ada ini, Denny gitu. Ya saya terus berjuang saja. Dari 25 anak yang 5 masuk. Akhirnya kepalaan lagi, ada 17 anak. Saya kumpulkan lagi, orang tuanya saya kumpulkan, sosialisasi lagi. Ya di Acung ada lembaga yang notabene ingin mendidik anak-anak yatim dari segi pendidikan akademisnya. Saya siapkan guru saya gitu, ngajinya, ibadahnya. Akhirnya dari 17 anak itu yang ketiga. Kenapa kok sampai segini? Ya memang waktu itu citra saya gitu, terlalu rumput lah, rumput itu kalau secara dohirnya sudah habis, gak meyakinkan, tidak ada karismanya. Jadi suruh wajah di beluduk, beluduk gitu. Jadi kan kita nggak apa-apa wis, ada 8 tiap setengah 3 yang punya uang, teman-teman yang punya lah ya, aku tinggal benar yatim sama titip kopi, apa susu, apa jajan silakan. Saya
ngaji di meja terus bisa ambil. Jam 8 setelah ngaji, setelah baca sholat, saya berangkat lagi. Begitu berjalan sampai setahun setengah sambil mencari anak. Dia mendapat sebelah sana terus bersama saya tiap hari ngaji sinau. Saya minta dari guru-guru sini untuk nyinauni anak-anak. Begitu seterusnya sampai setahun setengah. Akhirnya perpanjangan itu kontraknya sampai setahun. Akhirnya pengurus-pengurus itu giat sekali. Jadi ada semangatnya luar biasa. Makanya harus nggak bangun ya. Kita bangun situ, kita kepala desa minta bagaimana caranya ini solusinya agar diterima sama anak-anak yatim ini. Akhirnya sama kepala desa. Jadi dulur ini setelah Al-Ma'un jadi, alhamdulillah banyak manfaatnya. Di samping anak-anak kita yang kecil-kecil habis ngaji, habis belajar, itu kalau malam di atas jam 9 itu biasanya ganti kita yang tua-tua ngaji. Jadi dari orang-orang tua yang dulunya nggak bisa ngaji, kepingin belajar ngaji, kita ngumpul di sini, ikut belajar ngaji, entah mulai awal, entah yang sudah ngaji terus kepingin baca Al-Qur'annya secara fasih, secara tartil, kita belajar di sini. Setelah jam 9 biasanya kita jago kaku, istilahnya veteran-veteran itu ngumpul di sini ngaji. Mungkin dengan adanya tayangan ini tidak menutup kemungkinan saudara-saudaraku yang bisa melihat ataupun menonton seandainya ingin membantu Al-Ma'un, punya rezeki ingin menyisihkan untuk Al-Ma'un, ya nggak apa-apa, kita tidak menutup kemungkinan hal-hal yang seperti itu, kita pasti bisa menerima. Ya, masalah donatur ya saya mohon ya dukungannya lah, paling tidak di sini membuka, intinya pintu sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya ini saya buka selebar-lebarnya dan kemanfaatannya insya Allah ya tetap untuk anak-anak dan itu semua. Jadi kalau masalah administrasi kalau tertulisnya insya Allah ditulis sama istri saya, ditulis, tapi tidak sedetail seperti lembaga-lembaga yang resmi. Kenapa? Karena memang ini ribetnya luar biasa, belum masanya, belum lain sebagainya, belum yang kecil-kecil yang usia 3 tahun, yang usia 5 tahun, semua di sini. Dia alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah sampai saat ini kita masih eksis. Dan juga yang belum diketahui bahwa kita juga ada mobil siaga ya. Mobil siaga ini dulu kita cara penggalangan dana dulu karena waktu itu banyak keluhan dari masyarakat bahwa ini saya orang ambulan bingung, susah, repot, ribet dan lain sebagainya. Terus itu akhirnya wis iki Al-Ma'un kudu ambulan sing gratis kan Pak, besok-besok ini. Akhirnya saya buat kotak gak dikeluarkan, gak sampai keluar Al-Ma'un enggak. Jadi di ruangan Al-Ma'un situ ada kotak tulisannya donasi ambulan strip mobil siaga untuk umum gratis. Target pencapaian 3 tahun. Saya tulis begitu, target pencapaian 3 tahun. Ternyata belum sampai 3 tahun, 1 tahun setengah gatal wis. Pengurus gatal, ini Ustaz, kok ini pada wakil ya ada 20.000, ada 10.000. Begitu tiap hari. Ada teman-teman ini KTT Pak itu ya bulan masih 5.000 tak terima gitu. Kumpul akhirnya 40 juta waktu itu. Dan pakai printer itu direhab, alhamdulillah juga ada oksigennya, kita punya 2. Dan waktu pandemi ya luar biasa,
sangat membantu masyarakat. Sangat membantu, alhamdulillah. Jadi memang insya Allah mudah-mudahan niat kita tetap ikhlas karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan tetap terjaga. Niat kita tetap karena Allah dan insya Allah berkah itu semua. Berkah itu ya sedikit cukup, banyak manfaat, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi mungkin sampai di sini dulu saudaraku, dulurku, sudah dijelaskan tadi sama Ustadz Denny tentang Al-Ma'ud mulai awal sampai kita punya gedung untuk anak-anak tidur ngaji, mushola, ada 2 mobil penter, 1 buat mobil siaga ambulan, yang 1 dapat dari donatur hamba Allah. Kita kasih tulisan mobil umat itu untuk biasanya untuk antar jemput anak-anak santri sini. Jadi terima kasih bagi para hamba Allah atau donatur yang sudah memberikan bantuan berupa material, bantuan secara moral, bantuan tenaga waktu pembangunan dulu, dan mungkin ada para pemirsa atau penonton yang ingin tadi amal jariah atau apa ke Al-Ma'un, kita bisa menerima. Yang terakhir ya. Terima kasih buat semuanya warga Nganjuk semua tanpa terkecuali, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terus yang kedua buat komunitas-komunitas di Malang Raya yang sudah mendukung kami, baik tenaga maupun harta. Dan kami tetap mengharapkan kalau panjenengan ingin menitipkan hartanya di jalan Allah, sini kami juga buka lebar-lebar. Sebesar apapun itu, kami tidak pandang nominal, walaupun 5.000 tiap bulan saya terima. Dan insya Allah tetap saya manakan buat anak-anak. Ya. Yang mudah-mudahan apa yang jenengan berikan kepada kami itu adalah harta yang hakikat, harta yang hakiki, yang nanti bisa memberikan syafaat nanti yang kiamat berpanjenengan. Itu harta yang bisa menolong panjenengan selama itu lillahi ta'ala. Terima kasih Ustadz Denny. Nanti suatu saat mungkin kita akan bincang-bincang lagi. Kita akan membuat liputan gimana anak-anak ngaji, gimana anak-anak hafalan Al-Quran, setoran ayat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Nah, nanti kita akan bikin lagi videonya. Cukup sampai di sini dulu. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah, ada ucapan yang gak berkenan, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.